Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama di seluruh Nusantara? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keluarga kita dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semoga selalu berselawat kepada baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berusaha meningkatkan keimanan dan keyakinan kita, tetap bergantung kepada Al-Quran dan Sunnah. Semoga kita berusaha untuk selalu menata hati dan pikiran kita untuk tetap berusaha berbuat baik kepada siapapun juga. Oke, hari ini saya akan membawa tema tentang cara mengatasi kesedihan secara sehat. Sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Semoga bisa banyak melihat video ceramah motivasi saya selanjutnya. Semoga bermanfaat, insya Allah. Oke, hari ini kita akan bahas tema tentang cara mengatasi kesedihan secara sehat. Pertama, sadari emosi sedih yang kita alami. Kita harus menyadari kesedihan yang kita alami saat ini karena apa? Apa karena mengingat salah dan dosa? Atau karena kesedihan, kewalahan mendidik anak-anak kita, menghadapi perilaku anak-anak kita? Atau kesedihan dengan siapa saja? Intinya berusahalah kesedihan kita itu sehat. Saat kita bersedih, menangis air mata. Menangis kita, menetes air mata kita itu karena mengingat akan salah dan dosa. Jadi berusahalah kesedihan kita itu berkualitas. Bukan baper. Jangan hanyut dengan perasaan, dengan keadaan. Berusaha. Kesedihan yang sehat adalah kesedihan yang banyak mengingat akan kematian. Harus cerdas. Saat kita menangis, keluar air mata kita, itu untuk terapi orang. Kalau stres, menangis itu bagus. Keluar air mata, pasrah kepada Allah. Jadi berusahalah. Kesedihan kita bukan karena urusan duniawi, tapi kesedihan kita karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang kedua, menangislah karena kesedihan bisa menghilangkan stres. Jadi kalau kita bersedih, menangislah. Kalau sudah terlalu banyak beban dalam pikiran kita, itu harus dikeluarkan. Yang terpenting itu banyaklah zikrullah, istighfar. Yang bisa membuat kita bahagia itu hanya diri kita sendiri. Yang bisa mengobati diri kita sendiri. Apalagi penyakit hati, obatnya ada di hati yang bersih. Penyakit hati, obatnya ada di diri kita sendiri. Tak perlu pergi ke apotek kemanapun juga. Insya Allah, kalau sudah hati bersih, sehat kita. Karena kalau hati nggak bersih, kepikiran larinya. Kalau sudah pikiran juga tidak bisa kita manage, kita tidak bisa atur, kita tidak bisa kuasai. Karena dikuasai oleh hawa nafsu kita, kita diperdaya. Yang susah nanti kita sendiri. Jadi berusaha kita bisa menata hati dan pikiran kita. Oke? Menangislah kalau memang kita harus menangis. Jangan ditahan. Saat kita menangis, mudah-mudahan sedikit berkurang beban hati kita, beban pikiran kita. Oke, yang ketiga, ceritalah kesedihan kita kepada orang yang bisa kita percaya. Dan yang terpenting di saat kita bersedih, bergantung dulu kepada Allah, curhat kepada Allah. Nanti Allah yang tuntun kita, Allah pertemukan kita kepada saudara kita yang mungkin bisa sedikit
sedikit mengurangi beban pikiran dan hati kita. Carilah orang yang bisa dipercaya. Saat bersedih, jangan asal cerita kemana-mana. Berusaha. Jangan sampai nanti dengan kesedihan kita, curhat dengan orang yang salah, malah buka aib kita. Hati-hati. Yang keempat, berikan motivasi untuk diri sendiri. Nah, motivasi terbesar itu ada di diri kita sendiri, bukan dengan orang lain. Saya seorang motivator, berbuih saya ngomong, motivasi, kalau yang dimotivasi nggak ada kemauan, percuma. Nggak ada kemauan untuk memperbaiki diri, percuma. Jadi motivasi terbesar itu ada di diri kita sendiri. Berusaha kita menguatkan diri kita. Insya Allah, Allah akan menguatkan kita di atas kekuatannya. Makanya harus punya semangat dalam diri kita. Jangan malah melemahkan diri kita. Motivasi diri kita harus bangkit. Kita kalau berdiri, kalau nggak ada keinginan berdiri, nggak akan berdiri kitanya. Makanya berusaha. Yang mengendalikan diri kita sendiri. Tapi jangan dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Bangkitlah. Berusaha. Kita harus tegar, harus kuat. Tak ada pilihan. Hidup ini adalah perjuangan untuk meraih cinta dan ridha Allah. Bukan berjuang mati-matian untuk meraih duniawi, capek kita dibuatnya. Tapi kalau perjuangan kita karena mengharap cinta dan ridha Allah, Allah akan kuatkan kita di atas kekuatannya. Yakin dan percaya. Dan dimulai dengan niat baik. Berusaha. Oke, yang kelima. Kalau kita lagi bersedih, tulis di kertas. Banyak cara orang mengekspresikan kesedihannya. Jangan lebay. Sedih boleh-boleh saja. Jangan mendramatisir masalah. Jadi berlebihan, jadi hanyut. Berusaha. Saat kita bersedih, kita nyaman dengan menulis, membuat puisi, silakan goreskan di atas kertas. Tumpahkan kesedihan kita di sana. Tapi jangan lama-lama, jangan hanyut. Saat kita menulis, mungkin kita ingin diiringi musik instrumen. Jangan baper, nanti terbawa. Carilah instrumen yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Maka carilah instrumen yang bernuansa religi, keagamaan. Carilah syairnya yang membuat kita termotivasi. Mendengarkan musik yang membuat kita itu berusaha untuk bangkit. Jangan hanyut. Cari liriknya yang membuat kita itu jadi tegar. Harus cerdas. Berusaha kita untuk mengatasi problema hidup kita dengan cara kita, dengan pola pikir kita yang membawa kita semakin taat kepada Allah. Berusaha. Oke, yang ke-6, berendam di air hangat. Karena ada terapinya di situ, bisa mengendurkan urat saraf. Dengan berendam di air hangat. Berusaha kita mengatasi diri kita sendiri. Tetap bergantung kepada Allah. Yakin dan percaya setiap ujian kita bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk menzolimi kita, tapi Allah lagi ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin menempa kita supaya kita lebih kuat, lebih tegar menghadapi ujian selanjutnya. Jadi berusaha tetap berprasangka baik kepada Allah. Oke, yang ketujuhnya, bawalah berjalan-jalan, refreshing. Cari hiburan yang positif, yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Jangan fokus dengan permasalahan yang kita hadapi saat ini, alihkan. Jangan bebani pikiran kita dengan hal-hal yang membuat kita jadi sulit, yang membuat kita jadi banyak pikir, akhirnya badan jadi lemah. Pasti kalau sudah banyak kepikiran, langsung otomatis kita jadi lemah. Berusaha menyemangati diri kita sendiri. Orang yang paling mengenal diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi sikapi dengan baik. Jangan sampai dikendalikan hawa nafsu kita. Musuh besar kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain.
Jadi jangan pernah menyalah-nyalahkan orang lain atas apapun yang menimpa kita saat ini. Berusaha bijak dengan diri kita sendiri. Oke, yang terakhirnya, harus menyadari kesedihan itu hanya akan merugikan diri kita sendiri. Jangan sampai larut dengan kesedihan kita. Hidup akan tetap berlanjut. Terjadi apa-apapun dengan kita, dunia akan tetap berjalan. Jadi berusahalah jangan hanyut dengan suasana hati kita. Carilah energi positif. Berusaha. Jadi mengenal Allah. Kenal diri, kenal sejarah, kenal Allah. Berusaha. Carilah lingkungan yang membuat kita lebih taat kepada Allah, lebih banyak mendekat kepada Allah, berusaha. Yakin dan percaya, Allah sesuai prasangka hambanya. Di saat kita mendekat kepada Allah, Allah pun akan dekat kepada kita. Insya Allah, semua akan baik-baik saja. Berpikirlah yang positif, insya Allah. Badai pasti akan berlalu. Tidak ada yang selamanya susah, tidak ada yang selamanya senang. Berusaha mengatasi permasalahan hidup kita dengan cerdas. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasan materi yang saya sampaikan. Semoga apapun yang saya sampaikan hari ini, itu yang kita butuhkan. Ingat, motivasi terbesar ada di dalam diri kita sendiri. Tetap survive, bertahan. Dalam keadaan apapun juga berusaha. Harus kuat. Jangan melemah-lemahkan diri. Karena diri kita berharga. Hargai diri kita. Insya Allah orang pun akan menghargai kita. Jangan berkeluh kesah dengan manusia. Jangan curhat dengan manusia. Bergantung kepada Allah. Curhat kepada Allah. Allah yang maha tahu apa yang kita butuhkan. Bukan yang kita inginkan. Allah mengetahui apa yang kita butuhkan. Dan Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Asal kita selalu bergantung kepada Allah. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf, banyak kekurangan, banyak kelemahan, pasti. Saya hanya berusaha untuk berbagi ilmu. Semoga ada kebaikan, bisa diamalkan, menjadi amal jariah kita. Selagi usia masih ada, masih banyak kesempatan, ada waktu, lakukan yang terbaik. Jangan menunda-nunda dalam kebaikan. Anggap esok kita tiada. Jadi berbuat baiklah hari ini sebanyak mungkin. Saya berusaha menyampaikan ini semua dengan niat karena Allah. Karena saya berusaha agar Allah meridhoi, Allah mencintai. Apapun yang saya lakukan, Allah ridho, insya Allah. Tetap berusaha, tetap semangat. Titip salam saya buat keluarga semua. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat menjalani kehidupan ini. Berprasangka baik kepada Allah dan kepada siapapun juga. Jauhi riba, jauhi ghibah. Insya Allah selamat hidup kita, dunia dan akhirat. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga. Insya Allah.